Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya, dan pada video kali ini saya akan membahas apa peran Roh Kudus dalam pengudusan orang percaya. Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan. 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya memiliki kewajiban untuk hidup kudus di hadapan Allah. Bahkan di antara banyaknya identitas sebagai orang Kristen, salah satu identitas yang paling melekat dalam diri orang percaya adalah identitas sebagai bangsa yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9a. Hidup kudus adalah panggilan bagi setiap orang Kristen tanpa pengecualian. Hal ini didasarkan pada pribadi Allah yang kudus dan Ia sangat membenci dosa. Martin Luther berkata bahwa pengudusan dimulai pertama kali dan mengikat setiap hari karena Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia, yaitu melalui firman Allah dan memberikan pengampunan secara terus-menerus sampai orang percaya tersebut mencapai kehidupan yang tidak memerlukan pengampunan, yaitu ketika semua orang menjadi bersih dan suci. Melalui definisi Luther ini, pengudusan dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek masa lalu atau pengudusan definitif dan masa sekarang, yaitu pengudusan progresif. Mari kita melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam pengudusan orang percaya. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting di dalam pengudusan orang percaya. Namun secara spesifik, pengudusan dapat dikatakan sebagai karya Roh Kudus. Luther berkata bahwa Roh Kudus disebut sebagai Roh yang kudus karena Ia menguduskan. Roh Kudus menjadi agen yang bertanggung jawab supaya orang percaya bisa bertransformasi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Adapun Roh Kudus terlibat aktif di dalam dua aspek pengudusan, yaitu ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat. Pertama-tama, Roh Kudus akan melakukan pengudusan yang pertama di dalam diri mereka, yaitu mematahkan rantai dosa yang ada di hidup mereka sebelumnya. Setelah Roh Kudus mematahkan rantai dosa dalam kehidupannya, Roh Kudus akan berdiam di dalam diri orang percaya untuk menghasilkan pertumbuhan kekudusan di dalam kehidupannya. Proses pengudusan terlibat dengan munculnya dan bertumbuhnya buah-buah roh dalam kehidupan orang percaya. Roh Kuduslah yang akan membantu orang percaya untuk menghasilkan buah-buah roh tersebut. Dan di dalam proses pengudusan, Roh Kudus menggunakan beberapa sarana dalam kehidupan manusia. Sarana yang pertama yaitu firman Allah. Melalui firman Tuhan, Roh Kudus bekerja menyatakan dosa-dosa manusia, membuat mereka meninggalkan kebiasaan lama yang penuh dengan dosa dan menumbuhkan keinginan untuk hidup kudus sesuai dengan standar kekudusan Allah. Sarana yang kedua yaitu sakramen. Sakramen adalah cara eksternal yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menguduskan seseorang. Melalui sakramen, Allah menyediakan janji pengampunan dosa dan sebuah tanda yang menyegel perjanjian tersebut dengan orang percaya. Sarana yang terakhir adalah tuntunan atau pemeliharaan Allah. Menurut Berkhof, pemeliharaan Allah atau providensi ini memiliki kaitan dengan tindakan Roh Kudus melalui firman, yaitu providensi Allah bekerja di dalam hati manusia untuk menyadarkan manusia dari keberdosaan dan mempertobatkan mereka dari dosa. Melalui sarana-sarana inilah Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya untuk menghasilkan kekudusan secara progresif sampai akhir hidupnya. Namun, kita perlu mengingat bahwa perjalanan di dunia adalah perjalanan melawan dosa dan keinginan daging. Oleh sebab itu, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita akan terus-menerus dicobai. Kita dapat jatuh ke dalam dosa. Marilah kita terus-menerus berjuang untuk bertobat dan mencari pengampunan dari Tuhan. Tidak pernah berdiam diri, tidak pernah mencari-cari alasan,
tidak pernah menyerah, namun selalu rindu untuk terus dibentuk semakin serupa dengan Kristus sedikit demi sedikit. Biarlah semangat pengudusan ini menjadi bagian dalam diri setiap kita untuk tidak putus asa, karena kita meyakini bahwa ada Roh Kudus yang menopang setiap kita untuk dapat terus berjuang melawan godaan dosa sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.